Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Muhammad Tasrif dan rekan saya yang bernama Irda dan Muhlis Syam. Di sini kami akan meresensi sebuah buku yang berjudul Berkata Baik atau Diam, yang di dalamnya berisi 294 adab kebiasaan dari Rasulullah SAW. Buku ini menjelaskan setiap adab Rasul beserta dengan dalilnya. Buku ini pun terdiri dari 14 bab dan di setiap bab terdiri dari beberapa adab yang disajikan dengan tulisan hadis dalam bahasa Arab, terjemahan beserta dengan penjelasannya. Buku ini ditulis oleh Ibu Ninik Handrini dengan tebal 232 halaman yang terbit di Jakarta pada bulan Mei 2016 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan nomor ISBN 978 60203 27709. Baiklah, pertama-tama di sini kami akan memberitahu sedikit mengenai biografi dari sang penulis, yakni Ibu Ninik Handrini merupakan penulis dari buku Berkata Baik atau Diam. Beliau lahir di Jakarta. Beliau merupakan alumnus Fakultas Sastra Arab, pun juga pernah berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan menjadi salah satu pengajar di Lembaga Bahasa Arab Ibnu Mas'ud saat masih duduk di semester kedua. Beliau juga pernah menjadi kontributor tetap majalah Umi, Aku Anak Soleh, redaktur majalah Psikologi Psikita, redaktur pelaksana tabloid remaja Nextgi, dan manajer di beberapa perusahaan penerbitan Islami. Baiklah, langsung saja beberapa isi dari buku ini akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya persilahkan. Baiklah, di dalam buku ini terdapat 14 adab, yang diantaranya yaitu membahas mengenai adab Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, seperti adab bangun tidur, mandi, berwudu, adab makna makan dan minum, dan adab ketika bepergian. Kemudian pada bab lain juga terdapat adab Rasulullah saat beribadah, seperti adab sholat, adab berdoa, adab berhaji, adab ketika hari Jumat, hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan tidak lupa adab ketika di bulan Ramadan. Dalam buku ini menurut kami sangatlah menarik untuk dibaca dan untuk mengambil hikmah. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang adab Rasulullah ketika bangun tidur, mandi dan berwudu. Beberapa adab mungkin terkesan tidak familiar bagi pembaca. Contohnya adalah adab ketika Rasul baru saja bangun tidur. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membasuh tangan. Menurut Rasulullah SAW, hal ini patut dilakukan karena saat tidur kita tidak pernah sadar tangan kita melakukan hal yang bisa menjadi mengotorinya. Bunyi lengkap hadis itu sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaklah menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena kalian tidak mengetahui tangan kalian berada ketika sedang tidur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana merupakan salah satu periwayat yang terpercaya, dan hadis ini pun bisa dikategorikan sebagai hadis yang sangat kuat. Beberapa adab dalam bab 1 pun terdiri dari aktivitas Rasul sehari-hari. Di antaranya adalah adab bersuci setelah buang air besar, bersiwak, buang air kecil tidak dilubat, tidak buang air kecil di air yang tidak mengalir, mencari air berwudu segera ketika tiba waktu sholat, dan berkumur-kumur ketika sudah makan dan minum tanpa berwudu lagi. Bab 2 buku ini membahas tentang adab-adab kebiasaan Rasulullah ketika salat. Banyak hal yang barangkali bisa menginspirasi pembaca lewat bab ini. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam adab ketika salat adalah bersegera melakukan sholat di tengah kesibukan, tidak bergesa-gesa mendatangi sholat, mengerjakan sholat sunnah di rumah, meringankan sholat ketika berjamaah, dan banyak hal lainnya. Dibahas dalam bab ini berfokus pada sholat yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang dibahas adalah hadis mengenai keutamaan sholat malam. Hadis berikut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bangun salat malam hingga kedua kakinya bengkak. Sang penulis Ninik Handiri memberikan penjelasan mengenai hadis itu bahwa Rasulullah saja yang merupakan orang yang sudah dijamin masuk surga selalu melaksanakan ibadah salat malam demi meminta pengampunan kepada Allah. Maka seharusnya muslim yang bergeliman dosa melakukan hal yang sama sebagaimana Rasulullah lakukan. Hal ini sangat disayangkan apabila tidak dilakukan, karena sebagai hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad SAW, umat muslim seharusnya bisa melakukan hal yang diajarkan Rasul. Bab-bab lain dalam buku ini mengajarkan beberapa hal, diantaranya adalah adab Rasulullah ketika berdoa, adab ketika makan dan minum, adab Rasulullah pada hari Jumat, adab Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah berpuasa, Rasulullah dalam bulan Ramadan, Rasulullah ketika Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah ketika berhaji, bahkan adab ketika Rasulullah tidur pun disajikan dalam buku ini. Buku ini benar-benar mengajarkan umat muslim untuk meneladani adab-adab Rasulullah yang mungkin saja umat muslim zaman ini diabaikan. Padahal aktivitas yang biasa Rasulullah lakukan selalu bermanfaat dan selalu mengandung makna yang biasa dilakukan, yang memberikan dampak kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa saja, terutama menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh manfaat. Adab-adab Rasulullah dalam buku ini bisa menjadi salah satu acuan dalam menjalankan aktivitas harian yang bermakna positif dan berpotensi memberikan pahala yang penuh berkah. Baiklah, dari penjelasan buku ini kita bisa mengetahui betapa luar biasa dan mulianya akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua bisa meneladani setiap perilaku beliau. Setelah membaca buku ini pun kami memiliki beberapa penilaian, baik itu kelebihannya maupun kekurangan dari buku ini. Adapun kelebihannya yang menurut kami yaitu seperti buku ini sangat mendorong umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh beberapa umat Islam saat ini. Padahal kegiatan yang pernah dilakukan Rasulullah sangat bermanfaat dan selalu berimplikasi atau berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun kekurangan buku ini menurut kami yaitu terdapat kata atau kalimat yang menggunakan bahasa asing sehingga sulit untuk dipahami, dan juga penulis terlalu sedikit memasukkan penjelasan mengenai hadis-hadis yang sudah dipaparkan. Demikianlah resensi buku dari Berkata Baik atau Diam ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.